apa yang akan kita pelajari di video pembelajaran kali ini? Yang pertama tentang konsep dasar peluang, rumus-rumus peluang, latihan soal. Oke, kita langsung mulai ke yang pertama tentang konsep dasar peluang. Peluang ini diartikan sebagai besaran atau angka yang digunakan untuk mengekspresikan seberapa mungkin sesuatu terjadi. Contohnya, peluang hari Senin hujan adalah 80% berdasarkan ramalan cuaca. Maka kita harus sedia jas hujan saat berangkat sekolah saat menggunakan kendaraan sepeda motor. Nah, itu contoh peluang ya. Peluang dapat diekspresikan sebagai pecahan 1/10 atau desimal 0,1 atau persentasi, misal 10%. Jadi hasil dari peluang nanti ada yang pecahan, ada yang desimal, dan ada yang persentase tergantung kebutuhan. Yang berikutnya ada ruang sampel. Ruang sampel adalah semua objek atau semesta dari suatu kejadian. Jadi seluruh kejadian nih namanya ruang sampel. Contohnya, semua peserta didik dalam satu kelas. Kalau dalam satu kelas itu ada 40 anak, maka ruang sampelnya 40. Semua orang yang hadir dalam rapat Karang Taruna. Ini contoh ruang sampel. Nah, peluang itu lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 1. Kalau 0, peluangnya tidak mungkin terjadi. Contohnya matahari terbit dari sebelah barat itu tidak mungkin terjadi. Dan kalau misalkan peluangnya bernilai 1, itu pasti terjadi. Contohnya matahari terbit dari timur, ya. Jadi peluang itu kalau nilainya 0 berarti tidak mungkin terjadi. Kalau peluang nilainya 1 itu pasti terjadi. Kita masuk ke rumus peluang suatu kejadian. Peluang kejadian A adalah banyaknya kejadian yang dapat terjadi dibagi banyaknya semua kejadian. Atau disimbolkan dengan PA sama dengan NA per NS. PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya kejadian yang diharapkan, NS-nya banyaknya semua kejadian yang mungkin. Atau NS ini disebut juga sebagai ruang sampel. Contohnya, sebuah mata dadu bersisi 6 dilempar 1 kali. Jadi kan pada semua keadaan ya dadu sisinya ada 6 kubus. Peluang munculnya mata dadu bilangan genap. Dadu itu kan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peluang munculnya mata dadu bilangan genap. Berarti kan kalau bilangan genap itu 2, 4, 6. Ada 3 bilangan genapnya. Berarti kita perhatikan NS itu tadi banyaknya semua kejadian. Dadu itu angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyaknya semua kejadian yang mungkin adalah 6. Terus banyaknya kejadian yang diharapkan. Tadi yang kita harapkan adalah bilangannya genap, yaitu 2, 4, 6. Ini bilangannya 2, 4, 6. Maka banyaknya semua kejadian yang mungkin atau yang diharapkan itu ada 3. Maka peluang kejadian A adalah banyaknya kejadian yang diharapkan A dibagi banyaknya semua kejadian yang mungkin. NA-nya 3, NS-nya 6. Maka peluang kejadian A adalah 3 dibagi 6 atau disederhanakan 1/2. Itu contoh ya, tolong diperhatikan. Sangat mudah untuk mengingat peluang, karena peluang itu adalah NA dibagi NS, banyaknya kejadian yang diharapkan dibagi banyaknya semua kejadian yang mungkin. Ya, yang berikutnya, peluang muncul mata dadu kelipatan 7. Kelipatan 7 artinya yang berhubungan dengan angka 7. Nah, kita lihat dulu. Banyaknya semua kejadian kan dari dadu ada 6 karena terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikutnya ada banyaknya kejadian yang diharapkan. Kejadian yang diharapkannya adalah kelipatan 7. Di sini tidak ada kelipatan 7 ya, angka 7-nya ya tidak ada di sini.
Kecuali penjumlahan yang jumlahnya 7. Boleh tuh ada 3 dan 4, 2 dan 5, 1 dan 6. Tapi di sini pertanyaannya kelipatan 7. Tidak ada, angka 7-nya tidak ada di sini, maka banyaknya kejadian yang diharapkan 0. Maka peluang kejadian A adalah NA per NS. NA-nya 0, NS-nya 6. Ya, maka peluangnya 0. Tidak mungkin terjadi. Frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan dirumuskan dengan peluang kejadian A dikali banyaknya percobaan. Contoh, sebuah dadu dilempar 60 kali. Frekuensi harapan muncul angka genap adalah frekuensi harapan sama dengan peluang kejadian A dikali jumlah percobaan. Peluang kejadiannya NA per NS. NA-nya atau kejadian yang diinginkannya angka genap dari dadu, yaitu angka 246. Berarti NA-nya ada 3. Terus NS-nya jumlah mata dadu ada 6, berarti 3 per 6 ya. Dikali jumlah percobaannya 60 kali. Nah, 3 per 6 dikali 60 sama dengan 30. Ini contoh frekuensi harapan. Contoh kedua, 2 buah uang logam dilempar di undi sebanyak 30 kali. Berapakah frekuensi harapan muncul satu angka dan satu gambar? Logam itu kan sisi satunya angka, sisi yang satunya gambar. Nah, ini 2 buah logam ini dilempar banyak 30 kali. Berapakah frekuensi harapannya? Di mana yang muncul atau yang kita inginkan adalah satu angka dan satu gambar. Nah, banyaknya pelemparan percobaan 30 kali. Nah, semestanya atau ruang sampelnya yaitu ada 2 logam. Ada angka gambar, ini logam pertama, ini logam kedua. Dari logam pertama dan logam kedua, ini kemungkinannya ya, yang keluar ketika dilempar, akan keluar atau ruang sampelnya nih, semua kemungkinan yang terjadi, angka-angka, genap. Angka genap. Berikutnya, genap angka, gambar angka, gambar ya. Maaf, G di sini gambar. Jadi ini kemungkinan semua yang terjadi nih, ada angka-angka, ada angka gambar, ada gambar angka, ada gambar-gambar. Ini ada 4 nih. Maka jumlah kejadiannya atau banyaknya kejadian yang mungkin adalah 4. Nah, yang diinginkan di situ adalah kejadian munculnya satu angka dan satu gambar. Mana angka dan satu gambar? Ini angka, gambar. Maka banyaknya kejadian yang diinginkan atau NA sama dengan ada 2. Nah, jadi NS-nya ada 4, kemungkinan semua kejadiannya 4. Kejadian yang diinginkan satu gambar satu angka ini ada 2. Maka peluangnya adalah NA per NS. NA-nya 2, NS-nya 4. Sederhanakan jadi 1/2. Ketika ditanya frekuensi harapan, maka peluang kejadian A dikali banyaknya percobaan. Tadi peluang kejadian A-nya sudah kita hitung, yaitu setengah kali banyaknya percobaan 30. Maka setengah kali 30 itu sama seperti 30 bagi 2. Itu 15 jawabannya. Contoh frekuensi harapan lagi ya. Lanjut. Kejadian majemuk. Kejadian majemuk itu berarti kejadiannya bercampur, banyak. Ini ada 4 kemungkinan: kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian saling tidak bebas.